Kan masih orang Islam, Pak. Iya Islam, tapi Islam model apa? Islam nasionalis kah? Islam yang Islamik kah? Atau Islam yang komunis kah? Kalian jawab sendiri, aku nggak mau jawab. Jawab aku masuk penjara aku. Kalian pikir sendiri. Tiba-tiba muncul hantu besar yang disebut radikal. Islam radikal. Islam radikal. Ciri-cirinya pakai serban, keningnya hitam, celananya cingkrang. Akulah itu. Kan masih orang Islam, Pak. Iya Islam, tapi Islam model apa? Islam nasionalis kah? Islam yang Islamik kah? Atau Islam yang komunis kah? Kalian jawab sendiri, aku nggak mau jawab. Jawab aku masuk penjara aku. Kalian pikir sendiri. Tiba-tiba muncul hantu besar yang disebut radikal. Islam radikal. Islam radikal. Ciri-cirinya pakai serban, keningnya hitam, celananya cingkrang. Akulah itu. Padahal awak 30 tahun hampir jadi pegawai negeri. Saya dosen 29 tahun 6 bulan. Bapak saya ikut perang melawan Belanda. Di bawah pimpinan keponakannya Tengku Nurdin dengan Syahrul Latif kolonel. Mundur terus karena diserang Belanda terus sampai ke Lau Pakam, perbatasan Aceh Tenggara sana. Jalan kaki, lawak gunung turun gunung. Masa kita mengkhianati negeri ini? Betul. Hari ini saya senang ketemu bapak-bapak, ibu-ibu, berpikirlah kita betapa pentingnya agama ini dijaga. Betul. Hari ini ceramah jadi curigai. Ustaz Abdul Somad adik angkat saya diusir karena ada radikal. Saya diusir pakai parang. Dibilang radikal. Habib menantunya Habib Rizik siapa itu? Habib Hanif diusir. Sodri Lubis ketua FPI diusir. Katanya radikal. Sorban jubah. Giliran Felix Xiao nggak pakai peci, pakai baju batik diusir juga. Betul. Katanya keras. Giliran Hanan Ataki lembut, ya bukan main ceramah, diusir juga. Sebetulnya kau mau apa sebetulnya? Sebetulnya nggak suka sama agama, cuma nggak berani ngomong. Betul. Dipecah dua dulu. Islam radikal yang akan menjadikan Indonesia seperti Suriah, dan Islam yang lembut, sejuk, adem, ayem, Islam Nusantara. Dipecah dua dulu. Nanti kalau radikal-radikalnya sudah habis, percayalah kalian, yang lembut ibu dihajarnya juga. Betul. Buktinya tahun 65 kawannya sendiri dimakannya. Betul. Kok nggak belajar dari sejarah? Saya menolak keras, ini direkam ini. Kalau dikatakan ada Islam radikal di Indonesia yang akan mengganti NKRI, pembohong besar kau. Akan menjadikan Indonesia jadi Suriah, mustahil. Suriah itu masalahnya pemimpinnya itu yang berkuasa itu Syiah, Nusairiyah 20%. 80% lagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pemimpinnya itu setiap pemilu aneh, nggak pernah kalah dari zaman bapaknya. Coba Hafid Al-Assad seumur hidup asal pemilu menang terus, padahal dia cuma 20% Syiah. Giliran anaknya Bashar Al-Assad asal pemilu menang terus. Menang apa dimenangkan ya? Atau salah input mungkin. Rakyat tidak senang. Perang, rakyat dikasih senjata sama Amerika, tentara Suriah pemerintahnya dikasih senjata sama Rusia, bunuh-bunuhan lah, hancurlah Suriah sampai sekarang. Kalau di Indonesia nggak mungkin kita perang. Sumatera Barat mau perang sama Riau, nembaknya pakai ludah gitu, begitu. Sumatera mau perang sama Jawa, begitu. Ini sebetulnya cuma tipu daya untuk menakut-nakuti orang Islam membicarakan kebenaran. Betul. Nggak akan
ada di Suriah itu? Mana ada Suriah di Indonesia? Semua kita cinta NKRI, betul nggak? Ikut nenek kita memperjuangkan negeri ini, betul? 90% negeri ini diperjuangkan oleh orang Islam, 10% lagi kongsi-kongsi 5 agama yang lain. Setuju? Jadi kok kita jadi takut-takut? Dituduh radikal karena apa? Salah satunya alasannya di ELC itu. Saya, Ustadz Dr. Haikal Hasan, debat itu ada ngabalin, ya kan? Ada dibilang apa radikal? Ciri radikal 5. Pertama, menolak orang kafir dicalonkan jadi pejabat di Indonesia. Siapa yang nolak? Itu kan tipunya itu. Kita nggak pernah nolak orang kafir dicalonkan, silakan aja, betul nggak? Buktinya siapa? Ahok. Ahok kafir, betul nggak? Dicalonkan oleh P3, PKB, PDI, Nasdem, ya kan? Hanura, bersatu orang tuh mencalonkan Ahok jadi gubernur Jakarta. PKS dengan PAN mencalonkan Anies. Boleh kok, siapa yang larang? Nyalon dia kok. Putaran pertama menang Ahok. Putaran kedua dia kalah. Orang Islam tidak protes dia dimajukan sebagai calon. Tapi kalau milih terserah kita lah, ya nggak? Betul nggak? Kita nggak mau pilih, kalah lah dia, kan gitu. Kita dituduh radikal, menolak calon yang bukan Islam. Kita nggak pernah nolak. Di Sumatera Utara P3 dengan PDI bersatu mencalonkan Jarot jadi gubernur Sumatera Utara, wakilnya orang Kristen, Sihar Sitorus. Kita nggak protes, P3 lagi. Di Jakarta P3 mencalonkan Ahok, di Sumatera Utara mencalonkan Sihar Sitorus jadi wakil presiden, gubernur, bekerja sama sama PDI. Kita nggak ribut kok. Cuman waktu pemilihan, ya terserah kita mau milih siapa, betul nggak? Menang Edi Rahmayadi, kalah Jarot sama Sihar. Apa itu dibilang radikal? Setuju kita dibilang radikal itu? Nggak setuju kita. Hak demokrasi mau milih siapa. Yang kedua, radikal itu menolak perempuan jadi calon presiden. Siapa yang nolak? Ibu Megawati dicalonkan jadi presiden perempuan, betul? Wakilnya Kiai Haji Hashim Muzadi, ketua umum NU, Muhtasyar NU waktu itu, betul? Siapa yang nolak? Nggak ada yang nolak. Cuman waktu pemilihan dia kalah, kan itu masalahnya. Dicalonkan apa enggak? Kok dibilang radikal kita nggak pernah menolak pencalonan kok. Tapi ini digembar-gemborkan sehingga kita sekarang jadi tersudut. Tiba-tiba Tengku Zulkarnain radikal, nyinyir, maunya ceramah tuh yang adem. Kalau mau adem masuk kulkas kau. Sama otak-otakmu beku, ya nggak? Keadaan begini kok. Salahkah saya menjelaskan ini? Adakah fitnah di sini? Tidak ada, ini kenyataan sejarah. Minum dulu. Dan turun nangek sedikit. Bapak Ibu, saya bahagia hadir sini. Ini kampung buyut saya ini. Jadi Syekh Ahmad Khatib Minangkabau itu punya saudara namanya Haji Muhammad Soleh. Haji Muhammad Soleh pulang ke Indonesia jadi mufti di Serdang, jadi imam besar di kerajaan Serdang di Perbaungan Sumatera Utara. Sedangkan Haji Ahmad Khatib Minangkabau pulang sini sebentar, berapa tahun balik lagi ke Mekah, betul? Kan sempat pulang sini kan? Sempat balik lagi ke Mekah, nggak bisa makan katanya. Balik lagi ke Mekah, jadi imam dan khotib di Masjidil Haram. Tengku Haji Muhammad Soleh punya anak perempuan namanya Tengku Rafi'ah. Tengku Rafi'ah kawin dengan Dr. Raja Saudin dari Pagaruyung. Kakak Dr. Saudin itu, kakak mereka ini menjadi Tengku Permaisuri Kerajaan Serdang dari istana Raja Pagaruyung. Lahirlah anaknya namanya Tengku Rafiuddin, bapak saya. Kenapa kami pakai Tengku padahal kami orang Minang? Karena permintaan Tengku Permaisuri. Janganlah pakai gelar raja lagi, pakailah gelar
Tengku jadilah orang Melayu, karena kerajaan Serdang itu meskipun Raja Serdang itu orang Minang dulu-dulunya, tapi sudah menjadi suku Melayu Serdang. Maka saya jadi Tengku Zulkarnain. Jadi masih buyut kami lah. Ahmad Khatib Minangkabau ini, Syekh ini. Muridnya yang paling hebat dari Indonesia dua, satu Muhammad Darwis, satu Hasyim Asy'ari. Pulang ke Indonesia, Yai Hasyim Asy'ari ngajar di Jawa, di Jombang. Muhammad Darwis ngajar di di Jogja. Beliau kagum dengan dua gurunya. Guru pertama Ahmad Khatib, guru kedua Zaini Dahlan. Diambilnya lah dua nama gurunya itu, Ahmad Dahlan, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sebetulnya namanya Muhammad Darwis. Kemudian diganti menjadi Ahmad Dahlan, dua nama gurunya, mufti Saudi bermadhab Syafi'i, Ahmad Khatib dengan Zaini Dahlan, jadi Ahmad Dahlan. Kemudian tahun 1912 beliau mendirikan organisasi Muhammadiyah. Nahdlatul Ulama berdiri tahun 1926 di Jawa Timur, di Tebu Ireng ya. Inilah dua ulama daripada murid Tuan Guru kita Syekh Ahmad Khatib ini. Senang saya hari ini, tapi ada rasa sedih saya. Baru sekali inilah saya pulang ke kampung halaman buyut saya. Walaupun buyut saya yang Mufti Serdang itu, Tengku Haji Muhammad Soleh, sering menceritakan kepada kami di sini. Dulu kan komunikasi jauh, udah pisah, mana lah jumpa sampai mati lagi ya kan. Apalagi Tuan Syekh Ahmad Khatib pergi ke Mekah. Tapi waktu paman saya naik haji, yang memelihara paman saya selama haji tinggalnya di rumah keturunan daripada Syekh Ahmad Khatib Minangkabau. Anak beliau menjadi duta besar Saudi yang pertama untuk Indonesia. Indonesia merdeka, duta besar Saudi yang ada di Indonesia pertama adalah anak daripada Syekh Ahmad Khatib Minangkabau itu. Baik, kita lanjut. Bapak-bapak, ibu-ibu yang mulia, kita telah diberi Allah Islam dan iman. Yang paling berharga tentu iman. Setuju? Karena iman dibawa mati. Setuju? Harta dunia ini berharga, tapi cuma sampai pintu kubur. Mobil kita mati diantar sampai pintu kubur. Ikut mobilnya dikubur? Tidak. Pangkat jabatan cuma sampai di Batu Nitan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ditulis gitu, telah meninggal Profesor Doktor hewan, insinyur, prawiro, MHSH, LC, lucu, ya kan? Ditulis matinya 17 Agustus 2019. Itu aja. Gelarnya itu cuma sampai Batu Nisan. Sampai kubur mana takut malaikat Mungkar Nakir. Mungkar Nakir cuma panggil man rabbuka. Siapa Tuhanmu? Gitu. Sia Tuhanan waang sambah. Nggak ada dia tuh. Profesor, doktor, prawiro, insinyur, dokter hewan, LC, nggak ada dipanggilnya itu. Siapa yang ente sembah? Nggak bisa jawab. Sekali pukul terbenam 70 hasta. Iman diperiksa di kubur. Iman diperiksa di amal diperiksa di akhirat. Awal yang pertama amal diperiksa adalah kapan? Di akhirat. Tapi di kubur yang diperiksa iman. Siapa Tuhanmu yang kau sembah? Siapa? Apa kitab suci yang kau pegang? Pedoman hidupmu kitab apa? Ditanya. Ma imamuka? Majalah Kompas kah? Majalah Tempo kah? Metro Tipu kah? Man nabiyuka? Siapa nabimu yang menjadi suri toladan dalam hidupmu? Caramu makan, caramu tidur, caramu berpakaian, caramu berdagang, caramu milih pemimpin, caramu sholat, caramu puasa. Siapa yang menjadi pedoman hidupmu? Itu ditanya di kubur. Yang keempat, man ikhwanuka? Siapa saudaramu? Kita akan jawab muslimin wal muslim. Kalau kita memang baik sama orang Islam. Kita ini disuruh asyidda'u 'alal kufar ruhama'u
bainahum. Sama orang kafir tegas, lakum dinukum waliyadin. Aku gak nyembah Tuhanmu, aku gak percaya dengan apa yang dalam kitab sucimu. Kau kerjakan sendiri kitab sucimu. Untukmu agamamu, untukku agama. Tegas. Jangan kita bilang semua agama sama saja. Siapapun yang berbuat baik kalau mati di akhirat akan masuk surga, apapun agamanya. Kalau saya ditanya, Tengku Zulkarnain, saya apa agama terbaik di dunia? Dengan tegas saya akan jawab, agama terbaik di dunia adalah Anda telah menghina agama kami. Kapan? Anda bilang yang paling baik agama Islam. Iya, yang paling betul cuma agama Islam. Iya, berarti agama kami salah semua. Siapa yang bilang? Menurut saya Tengku Zulkarnain, agama yang paling betul agama Islam. Datang orang Kristen. Jadi menurut Pak Tengku yang paling betul agama Islam. Iya. Terus agama kami agama Kristen bagaimana menurut Pak Tengku? Kok kau tanya aku? Agama Kristen kau tanyalah sama pendetamu. Apa urusan sama aku? Betul? Begitu jawabnya. Kalau ditanya sama pendeta, Tuan Pendeta Sigalingging, apa itu? Agama apa yang paling betul di dunia? Sigalingging akan bilang, tentulah agama Kristen. Siapa percaya dengan penyaliban Yesus akan melenggang masuk surga. Terus kita bilang, berarti Anda telah menghina agama Islam. Tidak. Yang dia urus agama dia, kita urus agama kita. Sampai sini paham? Kalau ada orang kampung saya nanya, Pak Ustadz, iya, kami mau nanya nih. Oh iya, silakan. Siapakah perempuan tercantik di dunia? Mana mungkin saya jawab, istri Pak Lurah. Berarti saya intip istrinya, ya enggak? Tentulah saya jawab, menurut saya Tengku Zulkarnain, wanita tercantik sedunia adalah istri saya. Tiba-tiba satu kampung demo, Anda telah menghina istri-istri kami. Loh, kapan? Anda bilang yang paling cantik istri Anda. Berarti istri kami jelek semua. Bukan. Kalau ditanya istri siapa paling cantik, menurut saya istri saya. Bagaimana dengan istri kami? Ya kau urus sendiri kok. Kok aku pula kau suruh ngurus istrimu? Ini pola pikir ini penting ditanamkan kepada anak-anak muda ini. Sebab hari ini kita sudah dicabut dari keyakinan ini. Jangan pernah merasa paling betul sendiri. Jangan bilang agama kita paling betul. Itu berarti menghina agama orang. Pernah dengar nggak ucapan begini? PKI. Kalau nggak PKI ya liberal, sekuler, ya itulah sipilis, sakit sipilis, sekuler, pluralis dan sipilis, sekuler, pluralis dan liberal. Aduh, ampun, saya risau sekali. Saya khawatir kalau kami mati. Ini anak-anak muda ini ketipu semuanya. Tertipu dengan mereka ini. Mereka tuh doktor-doktor, Pak, sekolah S3, pintar bermain kata-kata. Padahal kita menjawabnya sederhana aja, nggak susah-susah, asal tetap mengaji sama ulama. Satu hari seorang tokoh liberal, profesor doktor, menulis di media. Dia bilang Nabi Muhammad tidak maksum. Terkejut saya. Nabi Muhammad tidak maksum. Nabi Muhammad tidak terpelihara dari dosa. Sedangkan kita yakin semua nabi-nabi, bukan Nabi Muhammad aja. 124.000 nabi dan rasul, 313 rasul, 25 rasul pilihan, 5 rasul ulul azmi, 1 sayyidul anbiya wal mursalin. Semuanya adalah orang-orang yang maksum, terpelihara dari dosa. Ditulis dalam syair kita. Tak ada pohon tidak bergetah meskipun birah dengan keladi. Tak ada insan yang tak bersalah kecuali rasul dengan nabi.
artinya maksum. Keluar tulisan tokoh liberal, profesor doktor, Nabi Muhammad tidak maksum. Termasuk almarhum Nur Khalis Majid menulis dalam tesis doktornya di Chicago bahwa Nabi Muhammad bukan orang yang terpelihara dari dosa dalam urusan dunia. Urusan agama, sholat, puasa, zakat, haji iya, tapi urusan dunia Nabi tidak maksum. Alangkah bahaya anak muda-muda. Apa alasannya? Alasannya Nabi pernah berdosa. Kapan? Pertama waktu Nabi sedang dakwah, Walid bin Mughirah, orang kafir Quraisy yang paling kaya, sombong angkuh, bajunya sutra. Kalau mau pergi dia mandi dulu pakai asap kayu cendana, dibakarnya dulu kayu gaharu, diasapnya dulu jubahnya itu, sehingga kalau dia lewat 3 meter kecium sama orang harumnya tubuh Walid bin Mughirah ini. Sombong betul. Nabi sedang dakwah, Walid bin Mughirah berharap Rasulullah Walid ini masuk Islam. Kalau dia masuk Islam berpengaruhlah tokoh, paling tidak satu suku dia masuk Islam. Ya enggak? Di dakwah lagi senang-senang Nabi mendakwah begini, tiba-tiba datang muazin Rasul yang kedua, yaitu Abdullah bin Umi Maktum radhiyallahu anhu, buta. Waktu itu orang miskin, buta, mandi cuma hari Jumat, Senin, Selasa, Rabu, Kamis nggak mandi, tidak ada air, ada pun payah, apalagi beliau buta. Tentu badannya tidak harum, nggak pakai minyak wangi lagi, mana minyak wangi, air aja nggak bisa dia beli. Datang jumpa Rasul, suaranya keras, namanya muazin. Assalamualaikum ya Rasulullah, keras. Ditengok Nabi, sedang Nabi sedang dakwah, orang sombong ini buang muka Rasul. Begitu Sayyidina Abdullah bin Umi Maktum mengatakan Assalamualaikum ya Rasulullah, Nabi buang muka. Allah, kenapa sekarang datang? Nantilah setelah si sombong ini pergi baru datang. Ini pasti si sombong ini akan pergi, gak akan mau campur sama orang miskin. Nabi buang muka, tulis Allah surat abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ditegur masam wajahnya ketika datang orang buta kepadanya. Nabi buang muka dan masam wajahnya, ditegur. Saya tanya Bapak Ibu, apakah waktu ayat ini turun ada yang tahu selain Nabi Muhammad? Umi Maktum tahu nggak? Mughirah tahu nggak? Siapa yang tahu ayat ini turun? Nabi sendiri. Kalau Nabi sembunyikan, kira-kira tahu nggak kita kejadian ini? Nggak tahu, tapi Nabi baca. Nabi langsung berdiri, dipeluk Nabi Abdullah bin Umi Maktum, didudukkan Nabi di sebelahnya. Berangkat langsung orang kaya ini. Mana bisa saya bersatu majelis sama orang yang bau busuk miskin begini. Dia pergi gak jadi masuk Islam. Ditulis sama profesor doktor liberal itu, Nabi berdosa, buang muka, menyinggung perasaan Umi Maktum. Saya jawab waktu itu, saya masih di Medan, Nabi tidak berdosa. Karena waktu Nabi buang muka, yang datang orang buta, dia nggak lihat Nabi buang muka, dia tidak tersinggung akan perbuatan Nabi. Betul? Jadi hati-hati nak, hati-hati. Mereka itu licik. Salah-salah kita bisa putus dihajar orang itu kalau berdebat. Satu hari lagi tokoh liberal menulis, jangan bilang kita lebih baik dari agama lain. Itu sombong, memecah belah persatuan. Jangan bilang agamaku paling baik, jangan bilang semua agama sama baik. Kalau kita bilang itu murtad kita, betul? Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Dialah Allah yang telah menurunkan, mengutuskan seorang rasul bil huda, membawa petunjuk hidup, wa dinil haqq, dan membawa agama yang paling betul, liyudhhirahu 'ala dini kulli, untuk diperlihatkan, dizahirkan kepada semua agama yang ada, bahwa agama Islam adalah agama yang paling unggul, paling betul. Walau karihal musyrikun, walau penyembah banyak Tuhan benci kepadamu, nggak ada urusan.